Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Setiawan dari kelas MI 4A Manajemen Informatika dengan NPM 217530616. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu presentasi chapter 10 di mana berjudulan security concept. Pertama di sini ada introduction. Introduction ini jika di introduksi ini nih, jika jalur karir Anda di bidang IT, Anda akan karir membangun atau memelihara jaringan. Anda akan bertanggung jawab atas keamanan jaringan Anda. Untuk arsitek dan administrator jaringan saat ini, keamanan bukanlah sebuah ruang renungan. Ini adalah prioritas utama bagi mereka. Nyatanya banyak orang di bidang IT sekarang bekerja secara eksklusif di bidang keamanan jaringan. Apakah Anda mengerti dengan Oke, ini perkenalan saja. Langsung ke ini. What will I learn in this module, atau apakah yang akan saya pelajari di modul ini, yaitu judulnya ada konsep konsep keamanan LAN atau lokal area network. Tujuan modulnya itu menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Oke, di sini sudah ada topiknya. Langsung kita ke endpoint security. Di bagian ini keamanan titik akhir atau endpoint security ini serangan jaringan hari ini 10.1.1, dimana langsung ke distribute denial of service DDoS. Ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Lalu ada pelanggaran data. Ini adalah serangan di mana server data atau host organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia atau data breach. Lalu ada malware. Malware di sini, yang dimaksud dengan malware di sini yaitu adalah serangan di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya yaitu ransomware seperti WannaCry yang ditujukan pada gambar, mendeskripsikan data pada host dan mengunci aksesnya hingga uang tembusan dibayarkan. Ini seperti ini gambar. Lalu kita ke 10.1.2 yaitu network security device atau perangkat keamanan jaringan. Oke, di sini ada berbagai perangkat keamanan jaringan yang diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Yaitu perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan pribadi virtual atau VPN, firewall generasi berikutnya yaitu NGFW, dan perangkat kontrol akses jaringan atau NIC. Oke, sini ada perangkat-perangkatnya nih. Nih. Oke, lanjut saja. Kita ke 10.1.3 yaitu endpoint protection atau pelindungan titik akhir, dimana di sini perangkat LAN seperti kelas seperti switch, pengontrolan kabel WLC dan perangkat titik akses
atau akses point lainnya saling menghubungkan titik akhir. Bagaimana dasar perangkat ini? Oke, di sini langsung ke intinya. Endpoint adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop server, dan laptop IP serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai perangkat Anda sendiri atau BOD. Titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penerusan web. Jadi berarti titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti malware, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host. Namun titik akhir saat ini paling baik dilindungi yaitu oleh kombinasi NIC, perangkat lunak IAMP berbasis host, alat keamanan email, dan alat keamanan web. Produk malware protection. Lalu meletakkan solusi di titik akhir ini seperti Cisco IAMP untuk endpoint protectionnya. Oke, kita beralih topik lagi nih seperti ini gambarnya. Langsung kita ke topik selanjutnya. 10.1.4 Cisco Email Security Appliance atau alat keamanan email Cisco. Oke, di sini ada peralatan keamanan konten menyertakan suatu kontrol yang sangat halus. Kita dapat mengontrol dengan secara halus atas email atau penjelajah web untuk menggunakan organisasi. Menurut Cisco Group pada Juni 2019, 85% dari semua email yang dikirim adalah spam. Serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas. Karena ingatlah bahwa serangan phishing membujuk pengguna untuk mengklik atau mencet tombol tautan atau link untuk membuka lampiran. Spear phishing menargetkan karyawan yang tinggi, eksekutif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login yang tinggi. Hal ini sangat penting dalam lingkungan saat ini di mana menurut SANS Institute 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan adalah hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Lalu Cisco EXA ini adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Cisco EXA ini terus diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantau basis data di seluruh dunia, data intelijen. Di sini ada beberapa fungsi dari Cisco EXA ini, ada yaitu block known threat atau blokir ancaman yang diketahui, lalu ada remediasi terhadap malware, silu malware yang menghindari deteksi awal, lalu ada membuang email dengan tautan buruk, lalu memblokir akses ke situs yang baru terinfeksi oleh virus, lalu enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Oke, ini gambarnya, contohnya serangan. Selanjutnya kita ke 10.1.5 Cisco Web Security Appliance. Masih di sini alat keamanan web Cisco. Di sini WSA atau Web Security Appliance adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA ini menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, serta kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan diolah oleh sang pelapornya.
ke WSA memberikan kendali penuh atas cara penggunaan mengakses internet, fitur, dan aplikasi tertentu seperti obrolan, chat, atau perpesanan, message, video, dan audio dapat diizinkan, dibatasi dengan batas waktu atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. WSA dapat melakukan daftar hitam URL atau linknya ya, pemfilteran URL dan pemindahan malware, kategorisasi URL, pemfilteran aplikasi web, dan enskripsi dan deskripsi lalu lintas web. Ini gambarnya. Dalam gambar ini seorang karyawan perusahaan internal menggunakan ponsel cerdas untuk mencoba menyambung ke situs yang diketahui masuk daftar hitam. Itu. Lanjut kita ke 10.1.6, yaitu lanjut aja ya. Di sini ke 10.2.1, yaitu access control authentication with a local password atau autentikasi dengan kata sandi lokal. Sini di topik sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa perangkat NIC menyediakan layanan AAA. Dalam topik ini adalah kita akan belajar tentang AAA dan cara mengontrol aksesnya. Oke. Di sini banyak jenis autentikasi yang dapat kita lakukan pada perangkat jaringan dan sistem. Yang paling sederhana yaitu autentikasi jarak jauh, adalah mengkombinasikan login dan kata sandi pada konsol ini, baris VTY dan port AUX seperti yang ditunjukkan pada baris VTY pada contoh berikut ini. Ini nih contoh kabelnya. Oke, setelah itu SSH is a more secure from remote access. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Oke, di sini untuk membutuhkan nama pengguna dan kata sandi, keduanya dienkripsi selama transmisi. Nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi dengan metode berbasis data lokal. Ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat penggunanya masuk atau saat login. Oke, ini adalah contoh mengilustrasikan SSH dan metode database lokal untuk akses jarak jauh. Ini ada lokal ini. Oke, lalu ke local database method has some limitation. Metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya yaitu akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat. Lalu konfigurasi database lokal tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Misalnya bagaimana jika administrator lupa nama pengguna dan sandi perangkat tersebut. Oke, lanjut kita ke AAA komponen atau komponen AAA. Di sini ada AAA adalah singkatan dari Authentication, Authorization, and Accounting. Oke, di sini lalu konsep AAA ini mirip dengan menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar di bawah ini ya. Ini gambarnya. Kartu kredit mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya, beberapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna, dan mencatat barang atau layanan apa yang kita gunakan yang dibeli pengguna. AAA juga menyediakan kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan. Autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan, lalu
untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan. Oke, ini ya komponen AAA ini atau AAA seperti kartu kredit misalnya. Lalu kita ke 10.2.3. Oke, lalu ke authentication atau autentikasi lokal berbasis server adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Autentikasi lokal ada local AAA authentication, lalu selanjutnya ada server based AAA authentication. Oke, langsung kita ke 10.2.4 itu authorization atau otorisasi. Otorisasi ini bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah di autentikasi. Oke, lalu ada accounting atau akuntansi. Akuntansi di sini akuntansi AAA ini mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit, dan penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket dan jumlah byte. Pengguna utama akuntansi adalah menggabungkannya dengan autentikasi AAA. Seperti ini gambar ilustrasinya. Lalu kita ke 10.2.6. Sini ada 802 satu kali. Di sini itu yaitu standar AEEE 802.1x adalah protokol autentikasi dan mengontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses oleh publik. Server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan yang ditawarkan oleh switch dan LAN. Oke, langsung kita ke selanjutnya. Layer 2 security threat. 10.3.1 Layer 2 vulnerabilities atau kerentanan lapisan kedua. Di sini ada dua topik sebelumnya kita membahas tentang endpoints. Di sini kita akan mempelajari tentang mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan tautan data atau lapisan 2. Oke, seperti ini ya. Langsung kita ke 10.3.2 switch attack kategori atau kategori serangan. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem, dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah itu. Ini karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Kami secara inherent mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN kami saat ini dengan BIOD dan serangan yang lebih canggih. Oke, serangan lapis 2 atau layer 2 attack. Oke, langsung kita ke switch attack mitigation techniques atau beralih teknik mitigasi serangan. Tabel ini memberikan extension solusi Cisco untuk membantu mengurangi serangan pada layer 2. Di sini ada solusinya nih. Solusi lapis ini akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan, misalnya protokol manajemen Sidelock
System Network Management Protocol SNMP, Trivial File Transfer Protocol TFTP, Telnet File Transfer Protocol atau FTP, dan sebagian besar protokol umum lainnya. Oleh karena itu, strategi berikut direkomendasikan. Lalu gunakan varian aman dari protokol ini. Lalu ada consider pertimbangan untuk menggunakan jaringan. Lalu gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Lalu gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita ke 10.3.4. Sini langsung saja ini. Kita ke MAC address table attack. Ini ada serangan tabel alamat MAC. Sini ada switch operation review. Sini dalam topik ini fokusnya masih pada switch, khususnya ada tabel alamat MAC ini, mereka dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Jadi fokusnya ke situ ya. Lalu ke 10.4.2 ada MAC address table loading. Semua tabel MAC address ini memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah switch dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat serangan banjir. Alamat ini memanfaatkan batasan ini dengan membombardir switch dengan alamat MAC sumber palsu hingga tabel alamat MAC switch penuh. Oke. Nah, ini ilustrasinya nih. Gambar ilustrasi. Lanjut kita ke mitigasi ke 10.4.3. Di sini apa yang membantu alat seperti MACOV sangat berbahaya adalah bahwa menyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan cepat. Misalnya switch katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat di tabel MAC-nya. Alamat seperti MACOV dapat membanjiri switch hingga membanjiri atau memenuhi switch. Jadi overload banyak kan. Jadi langsung kita ke selanjutnya, lantai. Serangan LAN atau serangan pada local area network. Sini ada video. Topik ini menyediakan berbagai jenis serangan local area network dan teknik mitigasinya. A VLAN hopping attack is going to enable traffic from one virtual local area network to be seen by another virtual local area network. And this is without the aid of a device such as a router. This is a basic VLAN hopping attack. A threat actor is going to configure to act just like. Iya, contoh videonya. Kita ke 10.5.2 yaitu VLAN hopping attack atau serangan melompat VLAN, memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, ada ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti switch untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di bagian besar port switch. Ini contoh gambar ilustrasinya. Lanjut kita ke 10.5.3 VLAN double tagging attack atau serangan penandaan ganda pada VLAN. Pelaku ancaman dalam
situasi tertentu dapat menyematkan tag 802 satu key tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tag 802 satu key. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802 satu key yang asli, jadi masuk secara ilegal. Nah, ini contoh gambar ilustrasinya. Lanjut kita ke 10.5.4 yaitu DHCP message atau pesan DHCP. Server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP-nya, subnet mask, gateway-nya default, lalu gateway-nya secara default, lalu server DNS dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ini ditunjukkan pada gambar. Ini contohnya, contoh ilustrasi pesan DHCP. Nih. Oke, langsung kita ke 10.5.5 yaitu DHCP attack atau serangan DHCP. Dua jenis serangan DHCP adalah spoofing and starvation, paran atau spoofing. Kedua serangan dikurangin dengan menerapkan pengintaian DHCP. Sini ada DHCP starvation attack, lalu ada DHCP spoofing attack. Ini gambarnya. Oke, sini ada video juga. Karena video ini video ARP attack, STP attack, dan CDP reconnaissance. Address resolution protocol is a powerful protocol on our networks that allow our networks to function. With our at 10.0.0.1, the IP address of the router is reachable by using MAC. Contoh 6 menit videonya. Langsung kita ke 10.5.7 ARP attack atau ARP attack, serangan ARP. Ingatlah bahwa host menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC host dengan alamat IPv4 tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk menentukan alamat dari gateway default. Gitu. Langsung kita ke ini, seperti ini gambarnya. Lalu di sini ada 10.5.8 ada address spoofing attack atau mengatasi serangan spoofing. Serangan spoofing ini terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat mereka agar cocok dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Host menyerang kemudian mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan dengan alamat MAC yang baru dikonfigurasi. Saat switch menerima bingkai ini, ia akan memeriksa alamat sumbernya. Switch menimpa entry table max MAC saat ini dan memberikan alamat MAC ke port baru seperti ditunjukkan pada gambar seperti ini. Lalu kita ke STP attack atau serangan STP. Penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root bridge dan mengubah topologi jaringan. Penyerangan dapat membuat tuan rumahnya atau hostnya mereka muncul berbagai jembatan AK, dan oleh karena itu tertangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Ini seperti ini ilustrasi gambarnya. Lanjut kita ke 10.5.10 yaitu CDP reconnaissance. Di sini CDP ini adalah protokol penemuan tautan layer 2 berupa milik. Ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. CDP dapat secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan membantu mengkonfigurasi koneksi mereka secara otomatis.
Administrator jaringan juga dapat menggunakan CDP ini untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Oke, ini seperti rangkumannya ya. Pada ada 10.6.1. Sudah. Mungkin penjelasan tentang modul 10 ini atau chapter 10 ini cukup dari saya. Apabila jadi salah